Perkenalkan, nama saya John Christian Tuturema. Nomor induk mahasiswa 2018-21116 dari kelas R5A. Terima kasih kesempatan yang telah berikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan sampai pada masa amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, di sini kita bisa lihat bahwa terbagi dalam 3 bentuk masa. Yang pertama, pada masa Regering Reglement pada tahun 1854, di mana pada tahun 1854 sistem general atau parlemen kerajaan Belanda membuat sistem pemerintahan sentralistis atau pemerintahan yang dipusatkan. Ada pula sistem pemerintahan desentralisasi dan sistem pemerintahan yang bersifat kepegawaian. Yang kedua, pemerintahan daerah berdasarkan Indis pada tahun 1925 merupakan peraturan ketatanegaraan yang dibagi juga menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, tata pemerintahan masa kedudukan Jepang di Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang di Indonesia, beberapa struktur pemerintahan berubah menjadi struktur yang bersifat teritorial, di mana sistem pemerintahan yang terlebih dahulu sudah ada sejak zaman Belanda, yakni seperti gubernur, jenderal, bupati, dan sebagainya, diubah menjadi 3 komando. Yang pertama, oleh pemerintahan Jepang, yaitu Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat 25 berkedudukan di Bukit Tinggi. Jawa dan Madura berada di bawah komando Panglima Angkatan Darat 16 yang berkedudukan di Jakarta, dan daerah lainnya di bawah komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Semua hal tersebut dilakukan oleh Jepang demi kepentingan Jepang di Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan militer Jepang di Indonesia. Nah, setelah kita beralih dari sistem pemerintahan sebelum, sekarang kita masuk pada sistem pemerintahan masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada masa ini bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah republik, di mana sistem pemerintahan tersebut adalah presidensial. Namun pada tahun 1945 sampai 1949, sistem pemerintahan tersebut belum berjalan seutuhnya. Mengapa saya katakan belum berjalan seutuhnya? Karena pada masa tersebut Belanda dan Inggris masih ingin menjajah Indonesia. Karena Belanda tidak terima bahwa Indonesia itu merdeka. Makanya kita pada masa tersebut menghadapi Belanda dan juga Inggris yang masih ingin menjajah Indonesia pada waktu itu. Sehingga sistem pemerintahan presiden tersebut belum berjalan secara optimal. Nah, yang berikut kita masuk pada masa pemerintahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara. Pada masa ini, Dr. H.J. Van Mock memperkasai penyelenggaraan di konferensi di Malino di Sulawesi Selatan, di mana konferensi ini membahas tentang bagaimana pembentukan negara secara bagian, dan dalam konferensi ini dihadiri oleh beberapa kepala-kepala daerah atau utusan dari daerah yang di dalamnya untuk membahas pokok bagaimana membentuk negara menjadi negara-negara bagian. Nah, di dalam membentuk negara-negara bagian ini, otomatis sistem demokrasi yang diterapkan pada Republik Indonesia Serikat adalah demokrasi liberal seperti yang diterapkan di Belanda dan RI sejak Sultan Syahrir berkuasa. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu masa amandemen 1945. Pada masa ini, sistem pemerintahan sudah mulai berubah, di mana pemerintahan tersebut dibagi kembali kepada daerah-daerah, di mana dibentuk provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, di dalam provinsi, kabupaten, dan kota ini, mereka memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih berdasarkan hasil pemungutan suara atau pemilu yang dilakukan di daerah masing-masing. Gubernur merupakan
tangan kanan atau perwakilan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Nah, dan kemudian setelah dibentuk menjadi provinsi, kabupaten dan kota, daerah-daerah tersebut diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya masing-masing. Mengapa? Karena agar bisa dapat membantu pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahan. Dan juga hanya daerah-daerah sendiri itulah yang mengerti bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial. Hanya daerah-daerah itu sajalah yang bisa menanggulangi sistem pemerintahannya sendiri. Jadi yang kesimpulannya yang bisa saya ambil pada materi sejarah perkembangan sistem pemerintahan dari masa sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu perubahannya sangat drastis, di mana dulunya diatur oleh Belanda, sekarang kini Indonesia telah menganut sistem pemerintahannya sendiri, yaitu sistem pemerintahannya membentuk negara republik. Dan kemudian Indonesia sudah mulai berkembang dalam sistem pemerintahan tersebut, di mana pemerintahan tersebut sudah diatur sendiri oleh Indonesia tanpa gangguan dari pihak luar seperti Belanda dan negara-negara penjajah sebagainya. Nah, demikianlah presentasi saya di saat ini. Mungkin hanya beberapa poin penting saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.